Shalom Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Mari di hari Minggu yang terakhir di bulan ini, kita menaikkan syukur kita buat Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan buat kita semua sampai hari ini. Dan saya sangat percaya, ibadah di akhir minggu ini, akhir bulan ini, akan memberkati kita. Dan kita juga akan naikkan ucapan syukur, banyak-banyak bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk hari yang indah, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Gerejamu, umatmu, yang beribadah melalui online di mana saja berada. Kami berdoa Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami. Mari urapi kami dengan pengurapan yang baru Tuhan Roh Kudus. Sehingga hari ini, saat ini ketika kami beribadah, Tuhan memberkati kami. Ini kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya saat ini Engkau hadir bersama-sama kami. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur untuk kasih setia-Mu, anugerah-Mu buat kami semua sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku bagi-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu.
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya bisa menyembah Engkau Tuhan. Tanda ucapan syukur buat Tuhan. Buat Tuhan Yesus yang sangat baik. Buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Lalu banyak Tuhan buat kami. Hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Hal-hal yang tidak pernah muncul di hati kami. Hal-hal yang tidak pernah kami dengar. Tuhan buat kami, Tuhan sediakan bagi kami. Umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau, kami akui Tuhan. Yesus, Yesus. Hanya dengan hati kami bisa menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu yang sementara beribadah kepada-Mu. Yang sementara ada di hadirat-Mu. Bersyukur bagi-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Mari sekali lagi nyanyikan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selama-lamanya, selamanya. Oh, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh Yesus, bersyukur selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat syukur kita buat Tuhan. Syukur bagimu.
Syukur Tuhan, syukur bagimu, oh Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah Engkau dipuji, Kau disembah. Mari Bapak Ibu yang ada di mana saja, mari angkat penyembahan kita dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Biarlah manis Engkau dengar Tuhan Yesus. Syukur umat-Mu, penyembahan umat-Mu, oh, Yesus. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percaya, kami andalkan. Mari sembah Tuhan. Yesus Tuhan satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Ya Ralabasyandaralabo. Ini kami di hadirat-Mu Tuhan. Oh Ralabasyandaralabo. Haleluya. Yesus satu-satunya Tuhan, Allah yang kami percaya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kan nyanyikan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari nyanyikan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kedamaian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini dan kami percaya Tuhan memulihkan keadaan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji-muji nama-Mu yang besar. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lam, untuk selama-lamanya. Boleh angkat tangan kita, jempol kita kasih untuk Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Ada berapa banyak yang sudah diberkati Tuhan selama 1 bulan ini? Saya percaya setiap saat kita diberkati Tuhan. Kasih setianya selalu nyata bagi kita. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan. Ayo nyanyikan. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya hari ini hari yang spesial buat saudara saya. Minggu terakhir Tuhan sudah pimpin kita sampai di sini. Setuju katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya mau terus memuji Tuhan. Saya mau terus menyembah Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan memberikan aku kemenangan setiap hari. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Wow. Ya Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ayo, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, oh dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Musik saja. Hey, amin. Ha. Ya, ha.
Haleluya. Katakan aku menang. Aku lebih dari pemenang. Kuasa Tuhan Yesus dahsyat, tulus, sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin ya Tuhan. Kami percaya nama-Mu, Yesus Tuhan, yang kami puja-puji, luar biasa. Ada kuasa Allah, ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Sekali lagi katakan, hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Lagi, Yesusku hiduplah. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya hari ini hari kemenangan Tuhan berikan. Amin. Dan saya yakin. Shalom saudara. Percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dan peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus
Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di Kamar Loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari kemenangan Tuhan berikan. Amin. Dan saya yakin, saya setuju dengan firman Allah bersama-sama dengan saudara, bahwa kita mengakhiri bulan Maret ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan. Lalu kita menyambut bulan yang baru juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sepanjang bulan ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan sampai akhir bulan nanti. Dan bulan yang baru nanti, biarlah kita taruh hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur kepadamu. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Tuhan, kami bawa pengharapan kami di tempat kudus-Mu, di sorga-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Mari boleh kita angkat tangan kita buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah disembuhkan oleh Tuhan bulan ini, Bapak Ibu Saudara atau saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan selama 1 bulan ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan kepadamu bersyukur. Biarlah hati kami penuh dengan limpahan terima kasih, syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Rabasya katakan kami ada di sini untuk menyembah-Mu. Kami berdiri di tempat kami untuk memuji nama-Mu. Engkau baik Tuhan, sungguh baik bagi kami Tuhan semuanya. Sampai selama-lamanya Yesus Tuhan dan Rajaku
berkuasa atasku. Oh, ralaba syangkata karalaba ya ralaba. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari angkat suara sama-sama, katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari nyanyi dari depan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Selalu ku puji. Sekali lagi, katakan sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku, hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12, saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, ada 3 hal hari ini yang firman Tuhan mau kasih tahu buat saudara dan saya tentang bersukacita. Yang pertama, dalam pengharapan kita harus tetap bersukacita. Setuju, katakan amin. Di dalam kesesakan saudara dan saya alami, tetaplah bersukacita. Dan yang berikutlah dikatakan, bertekunlah di dalam doa. Sekalipun kehidupan ini mungkin hari ini belum membaik. Dengar baik-baik Bapak Saudara. Bersukacita di dalam Tuhan, itu yang paling penting. Apapun yang saudara alami. Mungkin hari ini saudara sedang berharap sesuatu dari sorga. Mungkin hari ini saudara dalam kesesakan di bumi ini. Pekerjaan kah? Rumah tangga kah? Sakit penyakit kah? Hari ini barangkali saudara sedang bertekun di dalam doa. Dengar baik-baik. Kuncinya satu, bersukacita. Sebab Alkitab berkata bersukacita itu adalah kekuatan Tuhan sendiri. Itu adalah buah Roh Kudus. Ya, bersukacita. Bilang sama-sama saya, bersukacita. Nah, saudara, hari ini saya coba mau sama-sama lihat dengan saudara bersukacita dalam pengharapan. Mari kita buka di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu
hidup yang penuh pengharapan. Saudara, hidup yang penuh pengharapan. Kalau saya bisa kasih judul hari ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Yang mau katakan amin. Saudara dan saya punya pengharapan. Di mana? Di dalam Yesus Kristus surga. Ada di surga pengharapan saudara dan saya. Coba kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat bunyinya seperti ini. Ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Nah, ternyata saudara, pengharapan saudara dan saya yang hari-hari ini kita taruh kepada Yesus Tuhan di sorga yang mulia. Tidak dapat binasa. Pengharapanmu dan pengharapanku tidak pernah binasa. Sebab ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Setuju katakan amin. Ada di sorga yang mulia. Lihat selanjutnya dikatakan yang tidak dapat cemar. Pertama tidak dapat binasa. Yang kedua tidak dapat cemar. Lalu yang ketiga Alkitab bilang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi saya, bagi saudara dan saya. Saudaraku, intinya adalah begini. Kenapa disuruh bersuka cita dalam pengharapan? Karena Bapak Ibu Saudara dan punya pengharapan. Yang pertama ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Yang kedua, pengharapan saudara itu tersimpan di sorga yang mulia. Bentuknya seperti apa? Yang pertama, pengharapan saudara tidak binasa. Apa yang saudara harapkan akan terus sampai terjadi dan memuliakan nama Tuhan. Tidak pernah binasa pengharapan saudara. Taruhlah pengharapanmu di sorga yang mulia. Setuju katakan amin. Yang kedua, pengharapanmu hari ini di bumi tidak akan cemar. Tidak akan tercemar oleh apapun. Sebab Tuhan taruh dan simpan itu di sorga bos saudara dan saya. Yang ketiga, pengharapan saudara dan saya itu tidak akan pernah layu. Dari ayat yang keempat ini, kita bisa belajar bahwa pengharapan saudara dan saya satu kali kelak nanti akan Tuhan wujud nyatakan. Yang setuju bilang amin. Yang setuju pengharapannya ada di sorga bilang amin. Yang setuju pengharapannya ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit hidup selamanya. Katakan haleluya. Saudara, saya percaya hari ini penghiburan bagi saudara dan saya. Amin. Kita akan memasuki di bulan yang baru dengan pengharapan yang pasti. Tetaplah bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Nyanyikan dengan pengharapan. Nyanyian dengan iman bagi Tuhan. Amin ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi, katakan Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya
salahku. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang setuju dengan firman Tuhan hari ini. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, kami setuju dengan firman-Mu. Pengharapanku tidak akan pernah sia-sia. Sebab pengharapanku ada dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat. Pengharapanku disimpan di sorga yang mulia. Tidak akan binasa, tidak akan cemar, bahkan tidak akan layu pengharapanku kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Mari Tuhan, wujud nyatakan pengharapan anak-anak-Mu Tuhan yang sakit hari ini. Tuhan, kami berdoa disembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah menerima kekuatan baru dari Roh Kudus. Yang susah dihibur, ditolong. Penghiburan itu datang daripada Roh Kudus. Hibur kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan, mari Tuhan. Yang mengharapkan pekerjaan, buka jalan buat anak-anak-Mu. Berikan kemudahan-kemudahan. Yang sedang bekerja, berusaha, Tuhan mari kirimkan berkat-Mu dari seberang lautan. Berkat tanah perjanjian, berkat orang benar itu Tuhan turun atas pekerjaan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa hari ini bawa orang tua kami, anak-anak kami, suami, istri, kakak, adik. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah terima kebaikan-Mu. Kami mau melangkah masuk di bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Kami mengakhiri bulan ini dengan ucapan syukur, nyanyian terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu. Tuhan, hari ini kami berdoa bahwa gembala sidang kami, Pak Niko, ke dalam tangan Tuhan, Ibu Hermin, ya Tuhan, dan keluarga besar. Pak Weler, Ibu Molin dan keluarga besar. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Gadinias Residen. GBI Emerald CK4 di Kelapa Gading ini Tuhan. Bahkan GBI Gatot Subroto. Tuhan, kami percaya gereja-gereja Tuhan semua diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah. Damai, sejahtera, sukacita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan hari ini untuk persembahan yang akan kami beri. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan milik Tuhan. Begitu juga persembahan umum di gereja Tuhan. Kami percaya apa yang kami taruh, apa yang kami beri persembahan ini diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kita. Kita mau terima berkat. Bapa, ini tangan-tangan kami yang terangkat. Kami terima berkat sepenuhnya daripada-Mu. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan Amin. Shalom.